Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah perkara yang penting untuk kita pahami. Menenangkan hati sekarang lagi ngetren. Di mana-mana orang mengatakan kontemplasi jiwa, kontemplasi raga, dan berbagai macam yang lainnya. Tetapi ternyata ujung-ujungnya mereka mengambil referensi yang bukan datang dari Nabi kita, Rasulullah, dan bukan datang dari ulama-ulama kita. Bahkan sangat kita miris ketika mendapati Muslim tetapi justru mengambil referensi pada agama-agama yang lain. Padahal Islam telah memberikan racikan yang utuh, referensi yang utuh di dalam kita menenangkan hati kita. Makanya saya teringat kepada sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan taraktukum ala masalil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di ila halikun. Aku telah meninggalkan kepada kalian satu ajaran, satu petunjuk yang begitu sangat jelas dan begitu sangat terang. Saking terangnya, kalaulah kalian melewati waktu malam berpegang dengan ajaran yang aku tinggalkan, maka kalian akan mendapati waktu malam itu akan terang dengan apa yang kalian pegang pada ajaran yang aku tinggalkan. Dan tidaklah aku ketika mendapati dan meninggalkan kalian dengan ajaran yang begitu lengkap dan terang, lalu kalian masih mencari-cari jalan dan masih mencari-cari referensi yang bukan datang dari apa yang aku jelaskan, tidaklah kalian melakukan itu kecuali pasti kalian akan menemui kebinasaan. Dan inilah yang menjadikan kita harus merenung betul bagaimana perkara ini harus kita fahami. Kita ini ketika menenangkan hati harus kita kembalikan kepada referensi yang betul-betul telah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama dengan racikan dan dosis supaya kita benar mendapatkan ketenangan hati dan tidak mengakibatkan kepada kemadharatan dan keburukan, baik itu di dunia dan di akhirat. Makanya kemudian kita akhirnya mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa kita sesuai dengan para ulama yang mereka menjadi dokter agama pada kejiwaan manusia, yaitu Imam Ibnu Rajab, beliau ini dokter agama, dokter jiwa. Kemudian adalah Imam Ibnu Qayyim dan tentunya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah merahmati mereka dengan seluruh pengorbanan yang telah mereka lakukan ketika memberikan petunjuk serta menjadi lentera bagi umat untuk menerangkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah membahas bab yang ketiga, yaitu bab tentang ilmu. Kita bahas tentang ilmu, bagaimana definisinya, bagaimana keutamaannya, dan bagaimana kaitannya dengan Tazkiyatun Nafas. Dan kita juga telah membahas apa yang harus kita lakukan di dalam menjaga dan akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu. Karena apa sih kaitannya Tazkiyatun Nafas dengan bab ilmu, Ustaz? Sampai bab yang ketiga itu adalah masalah ilmu. Karena sesungguhnya disampaikan dalam Tazkiyatun Nafas bab ilmu sekali lagi untuk memberikan sebuah garis yang tegas, sebuah garis yang tebal, supaya setiap manusia ketika ingin mencari ketenangan hidup, sesungguhnya ketenangan hidup itu pada ilmu yang diajarkan oleh Allah dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan mendapatkan itu pahalanya di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan kita memahami keterikatan antara Tazkiyatun Nafas dan ilmu adalah keterikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang ingin menyucikan hatinya tetapi tidak memakai ilmu yang diajarkan oleh Nabi pasti batil. Pasti batil. Mereka akan comot agama ini, mereka comot agama itu, dan apa yang viral pasti langsung diikuti. Lalu bangga dengan mengikuti apa yang viral, walaupun gerakannya, walaupun syarat-syaratnya ketika melakukan itu kadang-kadang berat dan menyusahkan. Tetapi disitulah kita akhirnya mendapati, itulah yang kita akan dapati. Makanya mereka akan menjumpai kerusakan ketika dalam persoalan itu. Makanya ketika seseorang menenangkan hatinya dengan ilmu, maka itulah yang akan betul-betul memberikan obat dari semua yang kita butuhkan ketika kita ingin menenangkan hati dan pikiran kita. Dan itu tidak ada yang tahu obatnya kecuali adalah Allah dan Rasulnya. Sekarang kita kemudian mendapati hati. Sekarang kita bicara tentang masalah hati. Kita buka halaman yang ke-25. Sebelum kita berbicara tentang hati, maka kita harus mengetahui tentang 2 poin penting tentang masalah hati. 3 poin penting tentang masalah hati. Sebelum kita kaji apa yang disampaikan di dalam buku ini, halaman 25 dan halaman 26, 27 yang kita akan bahas.
Yang kita harus pahami tentang 3 pokok yang kita harus mengerti. Yang pertama adalah kenapa hati itu dinamakan kolbun dalam bahasa Arab. Nah, ini kan kita harus paham. Karena banyak di antara kita tidak mengerti kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya adalah hati. Ya, beda dengan kolbun itu adalah hati. Maka hati itu dinamakan dalam bahasa Arab itu dengan kata kolbun. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid beliau menyampaikan di dalam Silsilatu Amalil Qulub, dinamakan hati itu dalam bahasa Arab kolbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya hati itu berubah-ubah, berputar-putar, dan hati itu cepat terpengaruh. Makanya dinamakan hati pada kehidupan manusia itu dinamakan dengan kolbun, karena cepatnya berputar-putar dan cepatnya dia terpengaruh. Makanya kalau kita menjumpai ada potongan-potongan kertas, kita letakkan di depan kipas angin, lalu potongan kertas itu terbang kemana-mana, berputar-putar sesuai dengan arahan angin yang menerbangkan dia kemana-mana, maka itu disebut dengan kolbun. Dia berbolak-balik karena gerakan angin yang menerpa dan menimpa dan mengenai kepada kertas-kertas itu. Makanya kita jumpaikan betul, kalau kita merenungkan bahwasanya hati kita ini paling cepat terpengaruh. Berapa banyak orang yang berpikir pagi A, tetapi ketika siang sudah berpikir B. Berapa banyak di antara kita yang berpikir C ketika di waktu siang, tetapi di waktu malam kita sudah berpikir D. Kenapa cepat berubah-ubah? Karena memang begitulah hati manusia. Sehingga kemudian dinamakan hati itu kolbun karena cepatnya berubah-ubah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang hari ini beriman, kalau kita kaitkan lebih jauh, orang yang hari ini beriman belum tentu dia akan beriman di hari esok. Orang yang besok beriman belum tentu di tahun depan dia akan beriman. Berapa banyak orang yang hari ini beriman tetapi na'udzubillahi min dzalik, beberapa tahun kemudian dia menjadi murtad setelah dia beriman kepada Allah dan dia meyakini Allah. Ada orang yang mereka itu sudah mendapati Allah, tetapi karena kecewa, karena perlakuan orang, mungkin karena kekecewaan dia kepada peristiwa yang menimpa dirinya, maka dia mendapatkan sesuatu, maka dia akhirnya menjadi murtad dari agama Allah. Itulah hati cepat berubah-ubah. Ya, makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami kenapa dinamakan hati, karena cepat berubah-ubah. Saya punya sebuah kisah nyata ya tentang masalah bagaimana hati itu cepat berubah-ubah. Pada satu waktu saya ini pernah dijemput sama seseorang yang beliau itu memiliki sebuah perusahaan. Ketika beliau menjadi presidirnya, menjadi direkturnya, beliau ternyata menyempatkan diri untuk menjemput saya secara langsung. Dalam perjalanan, beliau menyempatkan ngobrol panjang dengan saya sepanjang perjalanan sebelum sampai pada kantornya beliau, di mana itu saya akan mengajar. Nah, yang beliau ceritakan adalah bagaimana lika-liku serta perjuangan yang beliau lakukan ketika beliau itu berbisnis sampai akhirnya bisnisnya itu menjadi besar. Dari asalnya tukang gorengan, pernah jual es kelapa muda, lalu berlanjut sampai akhirnya menjadi sukses. Ketika dalam perjalanan itu saya sampai ke kantor, pulang pun diantar lagi oleh beliau. Dan ternyata dalam perjalanan pulang itu saya langsung mikir, wah, Masya Allah ya, saya harus menjadi pebisnis. Padahal pikiran itu tidak pernah saya miliki dari waktu pagi atau sebelum-sebelumnya jarang saya miliki untuk menjadi pebisnis. Tapi ketika saya ngobrol langsung kemudian saya, wah ini kelihatannya cocok menjadi pebisnis. Nah itulah untuk menggambarkan betapa cepatnya hati kita terpengaruh, betapa cepatnya hati kita untuk berubah-ubah. Dan betul-betul inilah yang menjadikan kita paham kenapa hati di dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya dia berubah-ubah. Makanya kalau kita menjumpai wanita itu dikatakan wanita dengan salah satu sikap dan karakteristik unik yang melekat pada diri mereka. Salah satu karakteristik unik pada diri wanita itu apa? Li sur'ati inqilabiha. Perempuan itu merupakan makhluk yang paling cepat berubah. Pagi begini, siang begini, kemudian sore begini. Nah itulah merupakan salah satu karakteristik unik yang melekat pada diri wanita. Dan disitulah kita paham kenapa dinamakan hati dalam bahasa Arab itu adalah kolbun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.